الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kekuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita pemahaman sehingga tahu perjalanan waktu. Jauh sebelum Jumat kita sudah persiapkan diri untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya kita kemari ini merupakan jalan kemuliaan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memuliakan hamba dengan harta. Dan itu kaidah cinta dalam agama kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan hamba dengan ketakwaan kepadanya. Maka di hari yang berbahagia ini, sebagaimana hari-hari Jumat yang lalu, semua khatib mengingatkan kita untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada jalan kemuliaan melainkan jalan ketakwaan. Namun masalahnya, ketakwaan itu lebih banyak diiringi dengan tangis dibandingkan tawa. Perjalanan hidup manusia yang bertakwa telah memberikan kepada kita gambaran yang jelas. Mereka adalah orang-orang yang lebih banyak menangisnya dibandingkan ketawanya. Akan tetapi sebaliknya, orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kafirkah mereka namanya, atau munafik namanya, mereka dikenal, Al-Quran menceritakan kepada kita orang yang banyak tawa dibandingkan nangisnya. Maka seseorang makin mengenal hakikat hidup di dunia, maka dia akan lebih banyak menangisnya dibandingkan ketawanya. Maka Nabi SAW di antara perkataan beliau, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Andaikan kalian tahu apa yang aku tahu, benar-benar kita memahami makna dan tujuan hidup di dunia ini sebagaimana Rasulullah SAW mengenalnya. La dhahiktum qalila, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan akan lebih banyak menangisnya. Wala bakaitum katsira. Potret manusia sebaliknya,
yaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafik, yang kerjaannya mereka sampai hari ini adalah menertawakan orang-orang bertakwa. Dan itu di antara ciri-ciri mereka, menjadikan orang-orang bertakwa dengan segala gerak-geriknya sebagai bahan tertawaan. Penampilan mereka sebagai bahan tertawaan. Ucapan mereka sebagai bahan tertawaan. Ibadah mereka sebagai bahan tertawaan. Sungguh, apa yang mereka tertawakan di dunia, nanti di akhirat mereka akan menangis dan tidak ada tawa setelahnya. Sebaliknya orang-orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan nanti di akhirat kesempatan besar untuk tertawa, dan bahkan menertawakan mereka yang telah menertawakan orang-orang bertakwa selama di dunia. Hadirin, maka di sini kita perlu melihat kapan kita terakhir menangis. Dan atas dasar apa kita menangis? Karena kalau tertawa, saya yakin kita sudah sering tertawa. Bahkan ada kalanya kita tertawa dalam dosa. Sebagaimana kadang kita jarang menangis atas dosa-dosa yang selama ini kita berkubang di dalamnya. Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejumlah khabar dan athar para sahabat dan tabi'in ridwanullahi alaihim memberikan gambaran yang begitu jelas kepada kita bagaimana menangis dalam kacamata agama. Kita melihat banyak contoh yang mudah-mudahan ini menjadi evaluasi untuk diri kita masing-masing. Bahwasanya Al-Quran menyebutkan orang-orang yang menangis itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu mereka menangis karena merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan demikian. Orang-orang yang bertakwa menangis karena takut dan cinta. Di sini kita bisa melihat contohnya, misalnya Abdurrahman bin Auf. Kita akan melihat contohnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita melihat contohnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kita melihat contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Al-Quran yang dibaca, mereka bisa menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada segenap beberapa sahabatnya. Beliau meminta kepada sahabat yang mulia untuk membacakan Al-Quran. Sampai-sampai sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku akan membacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Al-Quran diturunkan oleh Allah kepadamu? Apakah aku yang akan membacakannya kepadamu sedangkan Al-Quran Allah turunkan untukmu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau rupanya senang mendengar bacaan dari orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain. Sehingga sahabat ini membacakan ayat surah An-Nisa sampai kepada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا.
Kita dapatkan sejumlah sahabat, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu di antaranya, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan segenap sahabat yang lain. Mereka masing-masing punya kisah bagaimana interaksi mereka dengan Al-Quranul Karim, dan itu yang menyebabkan mereka menangis. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, yang suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimaksudkan untuk membacakan lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin, untuk membacakan ayat tersebut. Ubay radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, Allah menyebut namaku." Ya, kata Rasulullah. Disebutnya nama Ubay radhiyallahu an membuat Ubay menangis. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutnya. Hadirin yang saya muliakan, Abu Bakar radhiyallahu an salah seorang sahabat yang dikenal lembut hatinya. Maka ketika beliau disuruh gantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi imam, berdiri di tempat berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari-hari memimpin salat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, putri tercinta Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Bakar ini orang yang sangat lembut hati. Kalau beliau menjadi posisinya di posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bacaan Al-Quran beliau tidak akan terdengar oleh orang-orang di belakangnya, karena tangisan beliau lebih mendominasi dibandingkan suaranya. Hadirin yang saya muliakan, sejumlah sahabat juga menyebutkan bagaimana keadaan mereka ketika mendengar nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar mau'izah, mendengar khutbah. Mereka menangis terisak-isak. Hadirin yang saya muliakan, begitu juga dalam riwayat yang lain, dan semua riwayat kita sampaikan adalah hadis sahih. Dalam riwayat yang lainnya, salah seorang tabi'in bernama Ibrahim merupakan anak daripada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf, semua kita mengenalnya, seorang sosok sahabat yang kaya raya. Anaknya bernama Ibrahim. Sang Ibrahim menceritakan ketika didatangkan makanan kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, yang sahih Bukhari. Ketika didatangkan makanan kepada beliau, maka beliau menceritakan keadaan sahabat-sahabatnya. Makanan di hadapannya, padahal makanan merupakan sesuatu yang manusia membutuhkannya, terlebih ketika dia berpuasa. Namun ketika itu dia mengingat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dia terbunuh dan syahid di perang Uhud. Kata Abdurrahman bin Auf, dia lebih baik dibandingkan aku. Dia lebih baik dibandingkan aku. Bayangkan ketika orang-orang mengenal bahwa Abdurrahman orang yang sangat baik, dia mengatakan Mus'ab bin Umair lebih baik dibandingkan aku. Hamzah radhiyallahu anhu lebih baik dibandingkan aku. Hadirin yang saya muliakan, Abdurrahman bin Auf bercerita, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, beliau ketika meninggal dunia, tidak ada kain kecuali satu kain yang ketika ditutup kepalanya nampak kakinya.
Dan ketika ditutup kakinya nampak kepalanya. Sedangkan waktu itu Mus'ab bin Umair telah tiada nyawanya. Namun kata Abdurrahman bin Auf, dia lebih baik dibandingkan aku. Ketika meninggal dunia, dia tidak memiliki apa-apa. Dan hari-hari ini kita melihat banyak sekali orang meninggal dunia. Bisa jadi orang yang mereka telah tiada bersama kita, hari ini mereka lebih baik dibandingkan kita. Hadirkan perasaan Abdurrahman bin Auf bersama kita. Walaupun kita hari ini mungkin memiliki segenap harta yang menjadi kebanggaan kita dan anak-anak kita. Kata Abdurrahman bin Auf, ketika dikafankan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, beliau memiliki satu kain, burdah, selimut. Yang mana kain itu ketika diselimuti, ketika dikafankan, ditutup kepalanya, menampakkan kakinya. Ketika ditutup kakinya, menampakkan kepalanya. Namun dia orang lebih baik dibandingkan aku. Hadirin yang saya muliakan, siapa Mus'ab bin Umair? Mus'ab bukan sembarang orang. Ketika di Makkah, ini orang yang sangat dimanjakan oleh kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Ini orang kaya. Dikenal oleh penduduk Makkah dan segenap para sahabat menceritakan bagaimana Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu orang yang sangat dimanjakan oleh ibu dan bapaknya. Dipakaikan kepadanya baju-baju anak muda yang sangat bagus di kala itu. Namun ketika dia memilih Islam sebagai jalan hidupnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teman terbaik dunia dan akhiratnya, maka kedua orang tuanya menjauhkan Mus'ab. Dia pun hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir hayatnya di medan Uhud, Allah memberikan lebih baik padanya. Walaupun dia ketika dikafankan tidak memiliki kain yang menutupi kepalanya. Hadirin berbahagia. Maka lanjut Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Namun kita hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia yang lapang. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak dunia, dibukakan negeri-negeri. Dan harta-harta pun kita memperolehnya. Kebaikan-kebaikan dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Perkataan Abdurrahman bin Auf ini yang buat akhirnya beliau menangis. Dan menangis setiap orang yang membaca dan mengenal kisahnya ini. Kata Abdurrahman bin Auf, sungguh aku sangat khawatir. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa ta'ala sekiranya Allah telah menyegerakan kebaikan-kebaikan akhirat namun diberikan di dunia kepada kita. Sehingga aku tidak memiliki simpanan di akhirat nantinya. Diberikan harta oleh Allah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu. Namun dia selalu bertanya dan takut. Dia muhasabah diri. Jangan-jangan segala kebaikan yang hari ini Allah berikan berupa harta yang banyak yang Allah berikan, ini kebaikan akhirat yang diserahkan di dunia. Sehingga tidak memiliki apa-apa di akhirat nantinya. Sehingga Abdurrahman bin Auf, dia tenggelam dalam tangisannya. Makanan di hadapannya pun ditinggalkan, dibiarkan, dia tidak memakannya. Hadirin yang saya muliakan. Sungguh kaidah yang sangat indah dalam agama kita. Dan itu dipraktekkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Dalam banyak momen dan kesempatan bersama para sahabatnya. Di antaranya ketika ghanimah, pembagian harta ghanimah. Yang banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang memberikannya kepada orang-orang yang diharapkan masuk Islam. Atau orang-orang yang masih lemah imannya. Sedangkan para sahabat yang telah dahulu Islam bersama Nabi SAW, berjuang mati-matian bersama Nabi SAW, tidak diberikan sebagaimana banyaknya yang diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Namun Rasulullah SAW berikan janji yang pasti, pertemuan kita nanti di sana. Hal ini para ulama mengatakan bahwasanya
Cinta Allah dan cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya tidak terukur dengan harta. Akan tetapi seseorang hamba akan bisa memperoleh kemuliaannya dengan harta yang Allah berikan kepadanya jika dia memahami sebagian pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berikan kekayaan yang begitu banyak. Jumlah besar di antara 10 sahabat yang dikatakan dijamin surga dalam sebuah riwayat, mereka adalah umumnya adalah sahabat-sahabat yang kaya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala di hati mereka. Hadirin yang saya muliakan, sejumlah riwayat yang kita ceritakan tadi hanya untuk mengingatkan kita, tangisan itu punya sebab. Namun sebab yang paling mulia karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas keterlanjuran berbuat dosa atau rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk pertemuan di sana. Oleh karena itu, maka benarlah apa dikatakan oleh salah seorang salafus salih ridwanullahi alaihi. Kita bisa menangis sekali saja dalam setahun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh itu sudah kebanyakan. Sungguh itu sudah kebanyakan. Maka bagaimana cara bisa menangis karena Allah? Dengan senantiasa mentadabburi Al-Quran dan menghayati kehidupan. Tadabburi Al-Quran dan hayati kehidupan ini. Lihatlah, setiap hari saudara kita meninggalkan kita, kita ibaratnya tinggal menunggu gilirannya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala hidupkan hati kita dengan air mata yang kita tangisi, dan Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan hati kita daripada ketawa yang akhirnya melupakan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin bukan orang yang tidak mengenal tawa ataupun senyuman, tapi itu bukanlah menjadi keseharian dalam hidupnya. Akan tapi mereka bisa membagikan kapan dia senyum, kapan dia menangis, kapan dia tertawa. Ada waktunya masing-masing. Oleh karena itu ada di antara mereka para sahabat, bahkan para tabi'in yang kita kenal, seperti kita Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala yang disebutkan sebagai penutup pertemuan kita pada hari ini. Beliau orang yang dikenal ketika di hari-hari yang berjumpa dengan orang mudah senyum, dan beliau orang yang sangat mudah membuat orang tertawa bahkan. Akan tapi di malam harinya beliau menangis sendiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang hebat, bisa memberikan hidupnya tangisan dengan menangis dan tertawa dalam kesehariannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang menangis karena takut dan rindu kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.